Jangan main-main dengan Angel Elga. Terlihat diam dan tidak nampak pergerakannya, langkah awal Angel dalam memberikan efek jera kepada mantan suaminya Vicky Prasetyo mulai terlihat. Di tengah perseteruan yang memanas, benarkah ibunda Vicky Prasetyo jatuh sakit saat mendengar putranya ditahan? Berhasil membuat Vicky Prasetyo terkurung tidak serta-merta membuat Angel Elga tersenyum lega. Sakit hati yang ia rasakan kala digerebek sang mantan di tahun 2018 lalu masih membekas hingga saat ini. Lantaran sakit hati itu, benarkah Angel berniat laporkan semua orang, termasuk keluarga Vicky yang terlibat dalam aksi penggerebekan rumahnya? Kini berseteru, nyatanya dulu hubungan Angel dan keluarga Vicky Prasetyo tampak harmonis. Seperti apa kenangan kebersamaan Angel dan keluarga Vicky Prasetyo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bermula dari penggerebekan rumah Angel Elga pada November tahun 2018 lalu, Vicky Prasetyo harus menelan pil pahit sembari merasakan tidur di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Keluarga syok, kaget, dan tak percaya jika pria yang sudah menjadi tulang punggung dalam keluarga itu harus menjalani penahanan akibat menjadi tersangka. Tak terima lantaran Vicky dibui, perang di media sosial pun terjadi. Kritik mengkritik antara adik Vicky Prasetyo dan Angel Elga menghiasi lini dunia maya. Makin panas dan kian rumit, benarkah keluarga Vicky akan menempuh jalur hukum untuk Angel Elga? Keluarga manapun pasti akan tidak menerima, Mbak, situasi seperti ini. Tadi sudah dijelaskan kemarin saya, situasinya Vicky sedang membela dirinya. Pada waktu itu, ya, situasi malam itu Vicky sedang membela dirinya, sedang sebagai seorang mempertahankan harga diri sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, itu saya rasa kan reaksi yang wajar. Kesulitan apapun yang dihadapi hari ini menjadi bagian yang memang harus dijalani tentunya. Oleh karena itu banyak sekali terutama teman-teman rekan-rekan saya, masyarakat juga banyak bertanya, kok bisa ya seorang suami yang memergoki istrinya berada di dalam satu kamar tidur bersama laki-laki lain. Nah, kemudian malah seorang suaminya yang menjadi tersangka dan diproses secara hukum. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Kami sebagai kuasa hukum diberikan juga kewenangan untuk mengajukan. Keluarga juga boleh mengajukan untuk melakukan, boleh katakan, meminta permohonan penangguhan terhadap penahanan atau setidak-tidaknya diberikan kesempatan untuk dari penahanan rutan menjadi penahanan kota. Kalau terkait artinya seseorang yang berniat melaporkan orang lain, selama memang dia mempunyai bukti yang cukup, selama memang dia merasa dirugikan, ya itu kan hak dari setiap orang. Kita tidak bisa menghalangi, kita tidak bisa menyuruh atau apapun, kita tidak bisa. Ya kalau saling melaporkan itu biasa ya. Namanya manusia semua juga ingin benar, ingin siapa sih yang mau disalahkan ya. Kembali lagi kan kepada hukum yang berlaku. Penahanan Vicky Prasetyo atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Angel Elga sudah menjadi hal yang diidam-idamkan Angel Elga sejak lama. Namun, kabar bahagia yang diterima Angel Elga justru menjadi berita buruk dalam keluarga Vicky Prasetyo. Tak sekadar meluapkan isi hati lewat media sosial,
Ibunda Vicky Prasetyo pun, Emma Fauzia, kabarnya jatuh sakit setelah mendengar sang putra ditahan. Lantas seperti apa kondisi keluarga besar Vicky pasca sang kontroversi hati diamankan? Benarkah tetangga Vicky pun tidak terkejut dengan penahanan Vicky? Doanya gimana? Doanya mungkin bang, minta doanya bang. Langsung aja nanti ya Sama siapa bang? sama bapak saya aja bang ya. Oke. Oh ya udah. Ya bang ya. Yuk. Ya kalau Vicky ditahan saya emang baru dengar sekarang. Ya kalau saya sih ya gimana ya, dikata kaget ya gimana, emang ya mungkin ya udah memang itu waktunya lah. Kalau saya sih melihatnya ya begitu dibikin ditahan itu ya, sekarang ditahan itu ya dari pihak keluarga ya biasa-biasa aja lah gitu. Nggak ada gimana-gimana gitu. Baru kemarin malam kita ketemu setelah ada pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Rutan Salemba. Tidak ada yang namanya kondisinya sih stabil ya. Kalau saya melihat tidak sakit. Kalau balik setelah dari situ pertemuan kita sakit atau gimana, saya belum tahu. Yang pasti pada saat bertemu dengan kita kondisinya sehat, walaupun mata sebam, terus kemudian ya merasa terpukul ya dengan keadaan yang hari ini, reaksi yang memang normal. Kalau bicara shock semua kita tahu lah ya, terutama adiknya Baby ya, yang ketika memang hari itu mendampingi Vicky sama dengan tim kuasa hukum dengan kondisi yang seperti itu memang agak kaget. Tapi kembali saya tegaskan bahwa semua memiliki kewenangan masing-masing. Ketika jaksa melakukan penahanan terhadap Vicky Prasetyo, saya sebagai kuasa hukum dan teman-teman tentunya ya kita menerima keadaan seperti itu, karena walau bagaimanapun itu adalah kewenangan jaksa. Vicky Prasetyo ditahan, ibunda pun jatuh sakit. Namun bagi Angel Elga, penahanan Vicky hanyalah babak awal. Benarkah keluarga besar Vicky bakal dilaporkan Angel ke pihak berwajib? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Penahanan sementara Vicky Prasetyo mungkin membuat publik menilai jika akhirnya Angel telah berhasil mengobati sakit hati yang ia rasakan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bagi Angel, Vicky hanyalah awal dari proses hukum yang sedang ia siapkan lebih lanjut. Menggiring seluruh keluarga besar Vicky, termasuk orang-orang yang ikut dalam penggerebekan rumahnya, juga jadi prioritas Angel dalam proses kelanjutan hukum yang sedang ia siapkan. Kalau dibilang trauma pasti iya. Sampai detik sekarang nih, kalau misalnya di rumah saya ada yang lari-lari gitu ya, itu saya bilang aduh jangan lari-lari kayak rame-rame begitu dong gitu. Maksudnya saya masih agak takut gitu, karena ngebayangin bagaimana perlakuan mereka terhadap saya, keluarga mereka yang begitu membabi buta terhadap hidup saya agak takut. Hampir setiap hari saya kalau tidur itu selalu melihat posisi CCTV. Saya dan tim kuasa sudah menyiapkan semua barang bukti untuk melaporkan pengacara dia yang masuk ke perkarangan rumah saya. Ada manajer bandnya yang tendang pintu saya, dan juga ada adik-adiknya dan sepupunya dan semua yang masuk ke dalam rumah saya yang melakukan onar. Termasuk ibunya kan masuk di itu garasi, teriak-teriak juga kan. Itu semua terekam CCTV. Semua yang masuk ke rumah saya nanti mereka harus bertanggung jawab. Saya menghadapi mereka ini saya harus mengumpulkan bukti-bukti yang betul-betul buat saya itu seperti ini gitu. Karena mereka ini pintar sekali membentuk opini, pintar sekali memutarbalikkan semuanya. Mereka pintar sekali membuat fake account untuk menghajar saya, komen-komen yang luar biasa untuk menghajar diri saya. Mereka pintar banget, bisa melakukan segala hal. Jadi buat saya nggak mau peduli apapun
yang lainnya, kecuali saya punya barang bukti, ini yang saya tuntut keadilan, dan saya minta mereka semua yang datang di rumah saya pada malam hari itu juga, kalau tidak meminta maaf dengan saya akan memberikan mereka waktu, nanti akan ditetapkan oleh pengacara saya akan jalankan proses hukum ini. Pemirsa Intens Investigasi berharap bisa hidup bahagia pasca mengecap kehidupan rumah tangga bersama Vicky Prasetyo. Angel Elga justru mengaku merasa ditipu tidak hanya oleh Vicky, tapi juga oleh seluruh anggota keluarga sang mantan. Menurut Angel, perlahan tapi pasti, keluarga Vicky mengambil alih seluruh kehidupan Angel Elga. Rumahnya diobrak-abrik, supir pribadi Angel pun diganti dengan suami adik Vicky, dan masih banyak perbuatan merugikan keluarga Vicky yang dirasakan oleh Angel. Saya lihat memang keluarganya ini nggak ada rasa jerahnya ya, nggak ada efek jerahnya juga gitu. Dengan berkali-kali Vicky Prasetyo ini melakukan kejahatan dan didukung oleh keluarganya. Dan saya tuh tahu banget, saya kenal mereka semuanya. Setiap kali Vicky Prasetyo menipu orang, itu yang menerima uang adalah keluarganya semua, dan mereka tahu semuanya. Kenapa saya membawa nama keluarga? Karena yang melakukan itu adalah komplotan. Ini satu keluarga. Saya nggak mungkin asal bicara, karena saya tahu apa yang saya utarakan sekarang ini akan menjadi pertanggungjawaban saya nanti di pengadilan dan di akhirat gitu. Pasti yang dirugikan adalah harga diri saya, itu yang paling buat saya itu paling sangat menyakitkan. Yang kedua adalah materi sebagai seorang istri. Saya bekerja siang malam gitu ya, tetapi mereka yang menikmati, tapi mereka juga harus menipu saya gitu kan. Yang keempat ya mungkin orang-orang yang saya sayangin, contoh supir saya, asisten saya, pekerja rumah tangga saya. Semenjak saya menikah dengan mereka, itu semua diusir sama mereka, karena mereka merasa mereka ini nggak benar kerjanya. Padahal mereka ini kerjaan sama saya udah hampir 10 tahun. Ada yang 7 tahun supir saya, 8 tahun kerja sama saya, asisten saya udah ada yang 5 tahun juga. Waktu itu saya berpikir saya harus mengikuti kata mereka, karena bagaimanapun mereka adalah sudah menjadi bagian keluarga saya. Ya saya nggak mungkin dong kalau mereka ngeluh atau apa, saya lebih membela pekerjaan orang-orang saya gitu kan. Pasti kan saya harus mendengarkan kata mereka gitu. Saya pecat gitu, saya bilang mohon maaf, mungkin nggak bisa kerja sama ibu lagi. Tapi ternyata ya mereka masuk ke ruangan saya, kayak contoh Bella mau ikut saya gitu, terus baby tiap hari ke rumah saya, terus siapa lagi, suaminya baby jadi supir saya. Jadi tanpa saya sadari semua ini menguasai hidup saya. Akhirnya saya baru tahu ternyata mereka sudah merencanakan itu semua gitu loh. Kalau ada supir saya kan mungkin mereka agak sungkan atau berhati-hati. Tapi begitu semuanya diusir sama mereka, kan mereka bebas dalam rumah saya. Ya kan dia nggak jelas ya bilangnya keluarga Vicky seperti apa. Nah keluarga yang maksudnya kelakuan yang mana, seperti apa gitu kan ya Beb ya. Iya. Kalau memang dia merasa yang diomongkan itu benar, ketemu aja sama kita. Jadi orang tuh jangan cantik aja, hatinya juga harus cantik. Bagi Angel, ditahannya Vicky sepertinya tak cukup membuat dirinya puas atas sakit hati yang ia rasakan. Kini berseteru seperti apa keharmonisan Angel dan Vicky saat masih di mabuk asmara. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang 2 kali setiap Senin sampai Jumat, pokoknya nonton terus. Pernikahan Angel Elga dan Vicky Prasetyo pada 9 Februari 2018 lalu memang membuat publik tercengang. Tak ada yang percaya Angel bakal menerima cinta yang ditawarkan si kontroversi hati. Kendati demikian,
awal kehidupan pernikahan mereka tampak bahagia. Tebar momen romantis di media sosial juga di ranah publik. Angel pun sempat dikabarkan hamil. Sayangnya, beberapa saat pasca kabar kehamilan bocor ke publik, wanita tersebut harus keguguran. Dan inilah cara Vicky dan keluarga menghibur Angel yang sedang dirundung duka. Mendayung sama-sama, menggoyah sama-sama agar berjalan beriringan. Itu pun kehidupan, selalu ada istri dan ada suami yang saling mencintai. Nih, caranya gini. Kuat. Dia takut sebenarnya karena dia nggak pernah naik kuda. Justru berani aja karena kan udah nggak ada yang harus dikhawatirin, naik kudanya gejluk tuh kayaknya udah aman kan gitu. Kecuali waktu itu masih hamil mungkin aku nggak berani naik kuda karena kan goncangannya ya. Kita mau santai aja, kan juga bentar lagi mau semuanya kegiatan syuting udah mulai lagi, manfaati waktu yang ada sama keluarga semuanya jalan-jalan gitu. Pemirsa Intens Investigasi, tak sekedar mesra dengan Vicky belaka, Angel Elga juga sempat berkunjung ke rumah mertua di kawasan Cikarang. Kunjungan tersebut dalam rangka menemani sang suami, juga keluarga besarnya yang akan menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terlihat kompak dan akur, beginilah momen keakraban Angel dan keluarga Vicky Prasetyo. Sekarang ini kita lagi ada di rumah kediaman ibu saya, rumah mertuanya Angel. Rumah mertua Cikarang. Di sini mertua sama suami sama adik ipar semuanya mau nyoblos. Terus kamu seneng kan ya aku ajak ke sini Cikarang? Seneng, soalnya kan emang sekalian main-main ke rumah mertua. Pokoknya kalau di Cikarang aku jadi suka jajan. Iya. Pokoknya seneng banget di sini tuh ketemu banyak teman-teman juga, teman-teman yang lain apa semuanya. Nanti kita pulang ke rumah habis ini baru kita mau ada pergi lagi semuanya. Yuk sampai ketemu lagi. Ketemu ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.